persidangan lanjutan ya untuk kasus Ijong. Yang diperiksa adalah sesama terdakwa. Ya, jadi ada 4 terdakwa di sini, ada Ijong, ada Evan, ada Erna, dan juga ada Bahrun. Nah, dari sini memang udah sangat terbuka sekali ya, sangat terbuka sekali. Yang bisa saya komentari adalah memang pengetahuan itu, pengetahuan mengenai apakah barang ini mengandung ethylene itu nggak ada ya. Nah, jadi memang Ijong sudah menyampaikan ya bahwa dia memang benar pernah menggunakan. Itu pun pada saat barang itu diberikan oleh terdakwa Evan. Ya. Dicobalah di Bangkok sekali 2 kali dan kemudian terasa ya dia merasakan ada efek rileks ya. Cuma pada saat dia bertanya kepada Evan itu nggak dikasih tahu isinya apa, pokoknya dicoba aja lah, kira-kira gitulah pembicaraannya. Erna pun mengkonfirmasi hal tersebut bahwa memang mereka berdua tidak pernah diberitahu oleh oleh Evan. Nah sehingga pada kesempatan persidangan tadi memang sudah sangat clear ya. Tapi ada yang keterangan yang berbeda nih dari si Evan. Evan itu menyatakan bahwa dia sudah memberitahu kepada Erna dan kepada Ijong, ya. Nah di situ kita melihat ada pertentangan antara 2 orang saksi dengan 1 orang saksi. Ya. Jadi kalau dari sisi bobotnya sih, ya kita bisa hitung sendiri lah ya, kira-kira. Dan kelihatannya motifnya adalah apa yang tadi dikatakan Evan terakhir, bahwa dia menyampaikan seakan-akan jangan saya sendiri, gitu loh. Itu yang disampaikan. Nah, mungkin pemikirannya adalah kalau misalnya dia sendiri menjadi berat, ya kan. Cuman di sisi lain, kalau misalnya faktanya nggak seperti itu, berarti keterangan dia akan dihadapkan dengan keterangan 2 orang ini nih, yang menyangkal itu. Dan keterangan Evan itu akan memberatkan kedua orang ini. Seperti itu. Padahal untuk nama ethylene sendiri ya, itu bukan nama yang umum ya, bukan nama yang umum. Dan mereka pun baru mengetahui pada saat di kepolisian. Nah itulah keterangannya. Dan tadi kita lihat respon dari Ijong dan juga Erna sangat natural sekali gitu loh. Dan nggak ada juga motif kenapa dia harus berbohong mengenai hal-hal tersebut ya. Cuman kalau misalnya dari sisi Evannya ya kelihatan dari apa yang dia sampaikan terakhir ya tujuannya untuk meringankan dia. Nah, jadi buat saya seperti juga apa kita ketahui sebagai profesi lawyer terutama ya, bahwa satu saksi itu bukan saksi ya. Keterangan Evan tadi bahwa 2 orang ini, Ijong dan Erna ini mengetahui hanya berdasarkan keterangan dia. Saya juga udah tanya, apakah ada rekamannya pembicaraan itu pada saat memberitahukan? Nggak ada. Dan juga ada yang nggak sinkron dari keterangannya Evan ini pada saat dia juga bilang bahwa ya terjadi tawar-menawar nih. Pertama dibilang dibawain 10, si Ijong bawain 200, kebanyakan segala macam kan. Turun ke 50, akhirnya disepakati 100. Itu juga buat kami adalah hal yang nggak masuk akal gitu. Ada buktinya? Ada buktinya nggak sih dia mengatakan yang itu? Nggak ada buktinya sama sekali. Itu yang kita tanyakan tadi kan. Apakah ada chatnya? Apakah ada rekamannya? Bahkan saya pun menanyakan apakah ada saksinya yang menyaksikan. Misalnya kan bisa aja kita lagi telepon nih, ada orang di sebelah kita mendengarkan itu juga nggak ada gitu. Padahal kan itu kan pertanyaan saya sebenarnya ya kalau misalnya pun dia mau ngarang ya disitulah kesempatannya, tapi itu ternyata kan dia menyatakan sejujurnya kan bahwa nggak ada satupun bukti, karena yang pembelaan gitu yang utama adalah dia tahu apa enggak gitu. Kalau misalnya nggak tahu ya orang nggak bisa dipidana. Bang Ijong kan sebagai ekspedisi, kerja di ekspedisi tapi malah nyari orang sendiri untuk menyatakan ke Indonesia. Ya itu yang saya bilang tadi, kalau misalnya dia sampaikan bahwa dia memang bekerja ekspedisi, dia bisa menerangkan bagaimana ekspedisi itu harganya berdasarkan beratnya kan gitu. Jadi saya sudah mensimulasikan keterangan kerugian ongkosnya itu sekitar 200.000 kalau misalnya dikirim langsung. Nah tapi dia menggunakan minta tolong sama si Ijong, ya kan, minta tolong sama si Ijong. Nah, sehingga prosesnya pun seperti ini. Makanya semua ini terkejut sebetulnya, terkejut bahwa barang itu ternyata isinya adalah
Metomidin. Kalau misalnya dia sudah disampaikan di awal, ya mungkin ini nggak akan terjadi. Simple, karena Ijong bukan tipe pemakai gitu. Dan pada saat diyakinkan sampai ada diceritakan tadi, ini ada tes urinnya udah pasti lolos narkoba segala macam. Nah, itulah. Jadi semua itu buat meyakinkan Evan, ya. Memang ada efeknya. Cuman itulah yang menjadi tanda tanya besar. Apa ya kandungannya itu dia nggak tahu karena nggak dijelaskan, dan dia nggak punya kemampuan untuk katakanlah melakukan lab untuk mengetahui apa isinya, karena itu kan hanya bisa diketahui oleh orang-orang tertentu aja pada saat ini ya, pada polisi dan bea cukai. Berarti bisa dibilang Ijong sendiri dijebak ya Jadi saya nggak mau pakai terminologi jebak ya, karena itu kan terlalu tendensius ya. Cuma paling nggak yang bisa saya sampaikan adalah dia tidak mengetahui barang itu apa karena nggak disampaikan, bahkan dia diyakinkan kalau ini bukan narkoba. Ya, kandungannya pun ya kemasannya juga saya tanya tadi kan, kemasannya benar-benar udah kayak kemasan biasa gitu. Ada kotaknya, ada mereknya, ada juga bungkusan yang seperti obat itu ya, yang harus sobek dulu, artinya masih di dalam segel.